Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Banin di Ipus Channel. Di video kali ini saya akan menginformasikan dan sekaligus juga membahas tentang sebuah event lomba menulis novel yang total hadiahnya mencapai 38 juta rupiah. Lomba novel ini diadakan atau diselenggarakan oleh Noveltoon. Nah, apa saja syarat-syarat untuk mengikuti lomba ini? Silahkan tonton video ini sampai habis. Jadi sebelum saya membahas tentang serba-serbi lomba menulis novel online yang berhadiah 38 juta rupiah yang diselenggarakan oleh Mangatun atau Noveltoon ini, saya ingin merekomendasikan sebuah novel yang berjudul Synchro Destiny. Nah, menariknya lagi teman-teman, novel Synchro Destiny ini ternyata ditulis oleh seorang selebgram yang bernama Johanna Agustin Chowandra. Kalian bisa ngecek Instagramnya langsung di @joychowandra. Saya tulis di sini ya, @joychowandra. Nah, kalian juga bisa melihat keseruan tokoh utama yaitu Aurora dalam cerita Synchro Destiny, di mana Aurora ini adalah seorang remaja yang memiliki keraguan tentang hubungan percintaan. Tapi kemudian ada sesuatu yang mengubah hal tersebut. Nah, kira-kira apa yang mengubah keraguan-raguannya tersebut? Kalian bisa ngecek langsung. Novelnya terbit atau tayang di Noveltoon dengan judul Synchro Destiny. Nah, sekarang mari saya bahas tentang lomba serba-serbi lomba menulis novel online berhadiah 38 juta yang diselenggarakan oleh Noveltoon atau Mangatun. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung ke pembahasan teman-teman. You Are Writer Season 5 yang diadakan oleh Noveltoon kali ini mengangkat dua kategori. Yang pertama adalah kategori novel wanita dan yang kedua adalah kategori novel pria. Di masing-masing kategori ini nantinya akan ada 6 pemenang teman-teman. Jadi juara 1, juara 2, juara 3, kemudian juara harapan ada 3. Di novel kategori novel wanita ada 6, kemudian di kategori novel fiksi pria ada 6 juga. Jadi total pemenangnya nanti akan ada 12 novel atau 12 penulis. Nah, ini menarik sekali karena kesempatan kalian tentunya juga akan lebih besar, di mana total pemenangnya saja sudah ada 12. Nah, pertanyaan dari kalian mungkin seperti ini. Bagaimana caranya kita menentukan novel kita itu masuk kategori novel wanita atau novel pria? Gampangnya seperti ini teman-teman. Kalian lihat saja novel kalian, kira-kira pembaca dari novel kalian itu dominan laki-laki atau dominan perempuan, atau seperti ini. Novel kalian itu sudut pandangnya dari mana? Dari sisi kehidupan perempuannya. Kalian lebih menyoroti kehidupan si perempuan atau kalian lebih menyoroti kehidupan si tokoh laki-laki? Ketika novel kalian itu lebih cenderung menyoroti kehidupan si wanitanya, maka biasanya itu akan dimasukkan ke kategori novel wanita. Kemudian jika novel kalian itu lebih condong untuk menyoroti kehidupan si tokoh utama pria, maka biasanya novel kalian itu akan lebih mudah diikutkan untuk kategori pria. Contohnya saya ambil contoh yang paling terkenal saja ya, Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Nah, Terpaksa Menikahi Tuan Muda meskipun ada tokoh Tuan Saga, ada tokoh Sekretaris Han, tapi tetap saja fokus utama cerita tetap ada di Daniyah. Bagaimana si penulis itu mengolah konflik-konflik yang dialami oleh Daniyah, mulai dari dipaksa dalam sebuah perjodohan, kemudian bertemu dengan suami yang dingin seperti Tuan Saga dan lain sebagainya. Jadi inti atom ceritanya tetap ada di tokoh Daniyah. Nah, sekarang novel fiksi pria itu seperti apa? Saya ambil contoh novel saya sendiri yang berjudul Pendekar Benua Timur yang juga tayang di Noveltoon ya. Nah, di dalam novel tersebut itu sudah sangat jelas sekali bahwa konflik yang digodok itu adalah konflik tentang Zoufu, di mana tokoh utama ini bernama Zoufu dan dia adalah seorang laki-laki. Meskipun Zoufu nantinya itu akan bertemu dengan banyak perempuan misalnya, tapi tetap saja yang paling disoroti itu adalah Zoufu. Nah, jadi novel Pendekar Benua Timur ini akan masuk ke kategori novel fiksi pria seperti itu. Jadi jangan sampai kalian salah mengklik kategori. Kalau kalian memang memiliki novel yang lebih condong ke perempuan, maka pilihlah kategori novel wanita. Tetapi ketika novel kalian itu lebih condong untuk pembaca pria, maka pilihlah kategori novel fiksi pria. Itu untuk
kategori besarnya lomba You Are Writer Season 5 ya. Nah, untuk deadline-nya lomba You Are Writer Season 5 ini masih lama teman-teman. Sekarang masih awal April, deadline-nya masih 90 hari lagi dari sekarang. Nah, jadi kalian memiliki waktu 90 hari untuk menulis minimal 40.000 kata, karena persyaratan lomba ini mewajibkan kalian sudah menyelesaikan setidaknya 40.000 kata ketika deadline-nya tiba. Nah, deadline-nya kan masih tanggal 30 Juni 2021. Masih cukup lama sekali untuk menulis 40.000 kata. Gimana jika novel kalian belum mencapai 40.000 kata? Kalau novel kalian saat ini masih belum mencapai 40.000 kata, itu tidak apa-apa. Tetapi ketika deadline datang, yaitu tanggal 30 Juni 2021, maka otomatis novel kalian setidaknya harus sudah berjumlah 40.000 kata, karena itu adalah syarat wajib. Syarat yang berikutnya adalah novel yang kalian ikut sertakan lomba itu harus novel yang belum dikontrak. Jadi ini untuk sebagai langkah yang adil dari platform, di mana novel-novel yang sudah kontrak itu kan biasanya sudah memiliki popularitas yang besar, yang tinggi. Nah, jadi lomba ini diadakan khusus untuk novel-novel yang belum terkontrak. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau novel kalian itu masih dalam proses review kontrak? Dalam artian kalian sudah apply kontrak tetapi belum diterima karena masih dalam proses menunggu gitu ya. Nah, jawabannya adalah boleh, karena memang karya kalian belum terikat kontrak. Terus ada pertanyaan masuk lagi seperti ini teman-teman, apakah ketika kita mengikuti lomba ini, maka selama lomba ini masih berlangsung, naskah kita itu tidak boleh ikut kontrak? Dalam artian berarti kita harus menulis tanpa apply kontrak dan tidak mendapatkan penghasilan sampai pengumuman datang. Jawabannya adalah tidak seperti itu, dimana setelah kalian apply lomba ini, misalnya hari ini saya punya novel yang belum terkontrak, hari ini saya daftar lomba, nah besok saya daftar kontrak, itu tidak apa-apa. Jadi ini juga saya lakukan waktu mengikuti lomba You Are Writer Season 4 kemarin, di mana novel saya mendapatkan juara 2, yaitu Petualangan Zhang Xiuhan. Jadi sebelum mengikuti lomba tersebut, memang novel saya masih baru dan belum kontrak. Kemudian saya daftarkan lomba. Setelah mendaftarkan lomba, beberapa hari kemudian saya daftar kontrak dan diterima kontrak dalam waktu yang cukup singkat. Jadi itu boleh-boleh aja. Ketika novel kalian itu sudah terkontrak tapi kalian sudah mendaftarkan lomba, itu dianggap sah karena waktu mendaftar kalian dan novel saya memang benar-benar belum kontrak. Jadi seperti itu ya teman-teman, waktu novel kalian itu nggak boleh keikat kontrak sebelum mendaftar, tetapi setelah mendaftar boleh terikat kontrak. Terus ada juga yang bertanya, Kak, kalau novel aku nggak menang, apakah bisa dapat penghasilan? Nah, ini sedikit membingungkan sih pertanyaannya. Jadi beda teman-teman ya, menang lomba sama dapat penghasilan itu adalah dua hal yang berbeda. Untuk mendapatkan penghasilan dari tulisan kalian, syarat utamanya adalah kalian harus terikat kontrak. Jadi kalau memang novel kalian itu sudah terikat kontrak, menang nggak menang, kalian tetap akan mendapatkan penghasilan. Beda lagi kalau seperti ini kasusnya, kalian mengikuti lomba di Noveltoon You Are Writer Season 5 ini, terus kalian tidak meng-apply kontrak sama sekali sampai penjurian berakhir. Terus begitu kalian mengetahui bahwa novel kalian itu tidak memenangkan lomba ini, kalian menarik naskah kalian untuk diikutkan ke platform lain atau dialihkan ke penerbit, itu nggak apa-apa. Berarti kalian memang berniat untuk tidak mendapatkan penghasilan di Noveltoon seperti itu, asal kalian tidak mengikat novel kalian dengan Noveltoon lewat pendaftaran kontrak. Seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya yang masuk, apakah karya yang diikutkan lomba You Are Writer itu harus karya yang sudah tamat atau harus karya yang belum tamat? Jawabannya adalah boleh salah satunya, tapi saya rekomendasikan karya kalian masih ongoing, karena itu artinya karya kalian masih berpotensi berkembang. Sementara salah satu penilaian You Are Writer Season 5 ini adalah lagi-lagi tentang performa data karya. Nah, itu berhubungan juga sama perkembangan dari novel kalian. Nah, kalau naskah kalian itu masih ongoing dan juri menilai kalau karya kalian itu berpotensi untuk berkembang, maka ada kemungkinan besar karya kalian akan
dimenangkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang kalian mengikuti lomba ini, usahakan memang belum tamat sebelum penjurian berakhir. Jadi seolah-olah memang novel kalian ini masih memiliki umur panjang, masih memiliki nafas panjang sebelum menuju ke ending, seperti itu. Terus pertanyaannya ada yang seperti ini, Kak, gimana kalau aku ikut lomba ini terus kemudian aku menang tapi aku nggak mau kontrak sama Noveltoon? Jawabannya adalah tidak bisa, karena sekali kalian mengikuti lomba ini dan dinyatakan menang, itu kalian sudah otomatis nanti akan diikat kontrak oleh Noveltoon, dan selama tanpa batas waktu itu karya kalian harus tetap ada di Noveltoon dan menjadi hak milik Noveltoon, hak publikasinya. Terus sekarang pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah kriteria penilaian lomba You Are Writer Season 5. Ini adalah pertanyaan yang hampir ditanyakan oleh teman-teman. Intinya, kriteria penilaian untuk You Are Writer Season 5 sama You Are Writer Season 6, Season 4 maksud saya, itu sama saja teman-teman, yaitu penilaian dari juri sekaligus performa data karya secara keseluruhan. Jadi ini jadi satu kesatuan ya, penilaian dari juri dan juga performa data secara keseluruhan. Jadi tidak terpisah. Dalam artian berarti performa karya kalian sekaligus konten dari cerita kalian itu sama-sama menjadi bahan penilaian. Terus pasti kalian akan berpikir seperti ini, percuma dong kalau saya ikut, padahal karya saya itu pembacanya masih sedikit, popularitasnya juga masih sangat sedikit. Nah, kabar baiknya untuk kalian, saya sudah melakukan beberapa kali pemantauan di lomba-lomba yang diadakan Noveltoon. Itu Noveltoon beberapa kali telah memenangkan karya yang popularitasnya bahkan sangat sedikit. Nanti di bagian sini atau di bagian sini akan saya tunjukkan. Di sini ada salah satu pemenang lomba yang diadakan oleh Noveltoon. Waktu itu kalau nggak salah lomba teen, jadi lomba fiksi remaja. Di lomba fiksi remaja ini, mulai dari pemenang pertama, kedua, ketiga, keempat, itu semuanya popularitasnya itu sudah sampai di MM-an, jadi yang puluhan M, berpuluh-puluh M, berpuluh-puluh juta lah performanya ya. Tetapi ada satu karya yang unik sekali, di mana karya ini ternyata juga menjadi juara, padahal popularitasnya itu baru sekitar 17k. Jadi bahkan 50k, 50.000 popularitas itu belum sampai. Padahal pemenang yang lain itu sudah sampai puluhan juta, tapi dia 50.000 popularitas pun belum mencapai, tapi dia bisa menang. Karena memang sepertinya juri itu benar-benar menilai karya tersebut itu layak untuk menjadi pemenang. Jadi jangan khawatir atau jangan berkecil hati untuk kalian yang merasa popularitasnya rendah, karena beberapa kali ternyata Noveltoon juga memenangkan karya-karya yang popularitasnya tidak begitu tinggi. Itu artinya naskah kalian memang mendukung untuk dimenangkan. Nah, gimana caranya agar naskah kalian itu mendukung untuk dimenangkan? Nah, ini yang perlu kalian lakukan. Nah, jika kalian tengok ke You Are Writer Season 4, You Are Writer Season 3, itu kalian akan menemukan sebuah pola di mana pemenang-pemenang dari You Are Writer itu pasti sudah dipetakan. Ada pemetaannya masing-masing. Yang melakukan siapa? Ya Noveltoon sendiri. Pemetaan seperti apa maksudnya? Seperti ini teman-teman. Jadi kan ada dua kategori novel secara garis besar, yaitu novel fiksi pria dan novel fiksi wanita. Tetapi di dalam novel fiksi wanita, di dalam novel fiksi pria ini akan dipetakan subgenre masing-masing. Jadi misalnya nih gini, kalau kalian berpikir tentang novel fiksi wanita, jangan kira yang menang 6-6-nya ini semuanya akan satu tema, yaitu CEO. Biasanya tidak seperti itu. Jadi meskipun nih ada 6 novel yang sama-sama tema CEO-nya, yang kemudian 6 novel ini performa karyanya itu cukup bagus, popularitasnya tinggi, ratingnya tinggi, yang komen banyak, yang like banyak, subscriber atau favoritnya juga banyak. Tapi kalau sudah masuk ke penilaian, nggak mungkin 6-6 ini jadi juara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak mungkin jadi 1, 2, 3 dan harapan. Jadi nggak seperti itu. Pasti akan dipilih 1 atau 2.
Kemudian juara yang lain akan dipilih dari subgenre yang berbeda. Subgenre yang berbeda di ranah fiksi wanita itu apalagi, misalnya romansa, fantasi. Jadi fantasi romance, ada juga fantasi kerajaan. Jadi misalnya nih kalian membuat novel itu settingnya fantasi kerajaan, mungkin kerajaan dari dinasti apa gitu, ambil setting di Korea atau ambil setting di China. Nah itu kalian, tapi apa itu namanya, konfliknya lebih konflik ke romance dan tokoh utamanya mungkin perempuan. Nah ini karya kalian juga akan berpotensi menjadi salah satu pemenang karena karya kalian masuk ke subgenre fiksi pria, fiksi wanita yang berbeda dari SEO. SEO itu kan sudah nggak bisa diragukan lagi ya, subgenre ini tuh sangat diminati oleh banyak pembaca. Tapi kalau kalian merupakan penulis novel romance yang tidak begitu bisa atau tidak begitu menyukai subgenre SEO, kalian bisa ngambil subgenre lain karena kalian lihat sendiri di Your Writer Session 4 itu pemenangnya juga dari subgenre yang berbeda-beda. Tadi ada SEO, kemudian mungkin akan dipilih juga dari subgenre fantasi yang romance, kemudian bisa juga dipilih dari subgenre misal perempuan itu apalagi ya, fantasi barat misalnya. Jadi ceritanya mungkin kayak lebih ke The Lord of the Ring, petualangan, tapi tetap konsepnya adalah untuk pembaca wanita. Maka ini juga akan berpotensi menang karena dia mengangkat subgenre yang tidak banyak diangkat oleh penulis-penulis lain. Nah, ini biasanya akan mendapatkan apresiasi dari Noveltoon. Terus kalau novel fiksi pria, subgenrenya seperti apa pemetaannya? Kalau kalian melihat di Your Writer Session 4, yang menang itu terdiri dari 3 subgenre. Subgenre pertama adalah fantasi timur, yaitu ada 2 pemenang, yaitu pemenang pertama dan pemenang kedua, yaitu novel saya sendiri. Kemudian subgenre berikutnya kalau nggak salah urban. Nah, nanti saya tunjukkan di sini ya, novelnya judulnya apa. Itu sangat beda sekali subgenrenya ya. Terus kemudian yang ketiga, juara harapannya itu dari subgenre game, dunia game. Kalau kalian pembaca atau penulis fiksi pria, pasti kalian juga sudah sangat paham ya bahwa ada beberapa subgenre dalam fiksi pria yang cukup populer, yaitu contohnya adalah fantasi timur, fantasi barat, dunia game dan olahraga, kemudian ada juga fantasi urban. Nah, subgenre ini sebenarnya memiliki potensi kemenangan teman-teman. Biasanya mungkin yang cukup menonjol adalah novel kependekaran, baik itu dari game ataupun fantasi timur ataupun nusantara. Nah, ini biasanya memiliki volume pembaca yang cukup besar di dunia fantasi pria. Tetapi jangan khawatir, untuk yang subgenre lainnya, misalnya itu yang dunia urban, itu juga akan memiliki potensi menang yang sama ketika kalian memang benar-benar membuat tulisan yang bisa menarik hati juri. Jadi nggak usah berpikir terlalu jauh tentang performa karya, karena memang ada beberapa karya yang tidak butuh popularitas tinggi tapi akan dimenangkan oleh Noveltoon ketika novel tersebut itu dinilai unik daripada kontestan-kontestan yang lain, seperti itu. Nah, itu tadi ulasan lengkap tentang serba-serbi lomba Your Writer Session 5 yang mungkin beberapa dari kalian sudah membaca sendiri syarat-syarat dan ketentuannya. Terus ada satu lagi nih yang sangat-sangat penting yang mungkin banyak dari kalian itu tidak tahu. Ada kasus di Your Writer Session 4 di mana ada salah satu pemenang lomba Your Writer Session 4. Saya tidak bicara siapa orangnya, tetapi pemenang ini tidak mendapatkan hadiah meskipun dia dinyatakan sebagai pemenang. Alasannya adalah di bulan yang sama di mana dia memenangkan lomba Your Writer Session 4, ternyata dia juga menerima reward kontrak. Jadi seperti ini teman-teman, peraturan di Noveltoon adalah satu orang itu tidak bisa menerima reward lebih dari satu dalam satu waktu. Misalnya pengumumannya adalah bulan Juli. Bulan Juli ada penulis X ini ternyata memenangkan di kategori fiksi wanita juara harapan. Juara harapan itu kan hadiahnya 1 juta ya.
hadiahnya 1 juta. Kemudian di bulan yang sama, yaitu bulan Juli, ternyata dia menerima reward kontrak level 10, di mana reward kontrak tersebut senilai 1 juta. Maka total penghasilan yang dia dapat dari novelnya itu hanya 1 juta, bukan 2 juta, bukan ditambahkan reward kontrak ditambah reward lomba, tidak seperti itu, tapi salah satunya saja. Nah, ini juga cukup mengagetkan bagi penulis tersebut karena dia sama sekali tidak tahu, dikiranya juga bakal dapat hadiah lomba karena memang benar-benar menang. Tapi ternyata Novelton punya aturan sendiri di mana dalam satu waktu itu seorang penulis itu tidak bisa menerima reward lebih dari 1. Tapi kalian akan tetap mendapatkan penghasilan reward hadiah lomba ketika ada selisih gini. Jadi contohnya ya, di bulan Juli si X ini kan mendapatkan reward kontrak senilai 1 juta, tetapi ternyata dia memenangkan lomba You Writer Session 5, juaranya juara 2, yaitu hadiahnya kan 5 juta. Nah, dia akan mendapatkan reward itu senilai 4 juta karena diambil yang paling besar ya. Dia seharusnya dapat 1 juta reward kontrak sekaligus mendapatkan reward 5 juta dari reward dari menang novel. Nah, yang diambil, yang dijadikan patokan itu adalah yang paling besar. Nah, yang paling besar ini akan dikurangi jatahnya dia ini. Jadi totalnya yang dia dapat adalah 4 juta. Pokoknya ribet seperti itulah. Kalian bisa tanya sendiri ke admin bagaimana sistemnya. Pokoknya kalau kalian dapat juara harapan 1 tapi di bulan yang sama kalian juga mendapatkan reward kontrak, siap-siap kalian sama saja tidak mendapatkan hadiah lomba, tetapi kalian tetap dapat sertifikat. Seperti itu teman-teman. Kalian bisa nge-share video ini ke teman-teman yang lain agar semuanya juga lebih mengenal, lebih mengerti tentang You Writer Session 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.